Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di materi kali ini, yaitu tentang linguistik terapan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang linguistik terapan. Adapun beberapa materi terkait tersebut. Yang pertama yaitu linguistik kontrastik dan analisis kesalahan berbahasa. Yang pertama di sini kita akan bahas linguistik konstruktif. Adalah ilmu bahasa yang meneliti perbedaan dan ketidaksamaan yang terdapat pada dua bahasa atau lebih yang tidak serumpun. Analisis konstruktif adalah sebuah metode penelitian bahasa yang digunakan untuk mencari dan menganalisis unsur-unsur perbedaan antara bahasa pertama atau biasa disebut B1 dan bahasa kedua, yaitu B2 atau sasaran, yang seringkali membuat pembelajar bahasa kedua mengalami kesulitan dalam memahami struktur bahasa kedua. Dengan menemukan unsur-unsur perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, pengajar bahasa kedua dapat memprediksikan kesalahan yang akan muncul ketika pembelajar bahasa memproduksi bahasa kedua. Kemudian, kesalahan berbahasa adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti atau guru bahasa untuk mengidentifikasi kesalahan, mengevaluasi kesalahan, dan mengklarifikasi kesalahan dalam bahasa seperti pemakaian bentuk-bentuk aturan unik kebahasaan yang meliputi kata, paragraf, kalimat yang menyimpan dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan. Kemudian, adapun prosedur yang dilakukan dalam mengadakan analisis kesalahan bahasa, yaitu mengumpulkan data kesalahan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan, menjelaskan kesalahan, kuantitasasi kesalahan, dan mengoreksi kesalahan. Kemudian terdapat 4 pengklasifikasian atau taksonomi yang digunakan untuk memprediksi performansi kesalahan berbahasa, yaitu yang pertama taksonomi kategori linguistik, meliputi kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Kemudian yang kedua ada taksonomi kategori strategi lahir, yaitu penghilangan, penambahan, kesalahbentukan, dan salah urutan. Kemudian yang ketiga ada taksonomi kategori komparatif, yaitu kesalahan interlingual, intralingual, dan ambigus. Kemudian yang keempat yaitu taksonomi kategori efek komunikasi, yaitu kesalahan global dan lokal. Kemudian yang kedua ada kontak dan perubahan bahasa. Kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadi penggunaan bahasa dari satu bahasa dalam waktu yang tepat dan bersamaan. Di sini ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kontak bahasa. Yang pertama, adanya dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Kemudian yang kedua, perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Yang ketiga, adanya praktik pertukaran buruh secara paksa. Dan yang keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antara sesama tetangga lama. Kemudian terakhir, adanya pendidikan atau biasa disebut kontak belajar. Dan ketiga ada perkamusan dan leksikologi. Yang pertama kita bahas perkamusan. Mendefinisikan kamus sebagai buku yang berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya, ucapannya, ejaannya, dan sebagainya. Kemudian berikut ini ada 5 syarat sebuah kata masuk dalam KBBI yang resmi dinyatakan oleh Badan Bahasa, yaitu unik, eufonik, sesuai kaidah, tidak berkonotasi negatif, dan kerap dipakai. Kemudian ada beberapa jenis kamus. Yang pertama ditinjau dari bahasa, yang digunakan kamus terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kamus eka bahasa, dwibahasa, dan multibahasa. Kemudian yang kedua ditinjau dari cakupannya, kamus terbagi menjadi 2, yaitu kamus umum dan kamus istilah. Kemudian yang ketiga ditinjau dari ukurannya, kamus terbagi 2, yaitu kamus saku atau kamus kantong dan kamus besar. Kemudian yang ketiga selanjutnya ada leksikologi, ialah ilmu bahasa yang mempelajari atau menyelidiki kosakata yang menjadi landasan tertulis bagi leksikografi, yaitu ilmu tentang penyusunan kamus. Dan di sini ada penjabaran 4 fokus yang menjadi perhatian cabang leksikologi. Yang pertama ada fakta bahwa setiap bahasa memiliki sejumlah kata atau kosakata.
Yang kedua, fakta bahwa kosakata atau leksikon merupakan daftar yang terbuka. Dan yang ketiga, hubungan antar bentuk kata dan makna kata. Kemudian yang keempat, fakta bahwa kata mempunyai sekian banyak segi dapat dianalisis, mulai dari segi fonetis, fonemis, morfemis, hingga sintaksis. Hubungan kamus kosakata dengan leksikologi. Kamus sebagai hasil dari kerja leksikologi adalah menghimpun kosakata yang ada dalam suatu bahasa. Lalu, karena kosakata juga merupakan wadah penghimpun konsep budaya, maka kamus berfungsi menampung konsep-konsep budaya dari masyarakat atau bangsa dari penutur bahasa tersebut. Selain itu, fungsi kamus juga memiliki fungsi-fungsi praktis seperti sarana pengetahuan makna kata, sarana mengetahui lafal dan ejaan sebuah kata, sarana untuk mengetahui asal-usul kata, dan sarana untuk mengetahui berbagai informasi mengenai kata lainnya. Kemudian yang keempat ada autonomi pembelajaran dalam belajar bahasa. Dalam konteks pembelajaran, otonomi adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh Henry Holleck sebagai kemampuan yang dapat mendukung keberhasilan pembelajaran. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan belajar dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa kompetensi belajar bahasa diarahkan ke dalam 4 sub-aspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Untuk mencapai tujuan di atas, pembelajaran bahasa harus mengetahui prinsip-prinsip belajar bahasa yang kemudian diwujudkan dalam kegiatan pembelajarannya. Di sini ada 7 prinsip-prinsip belajar bahasa. Yang pertama, diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Kemudian yang kedua, diberi kesempatan berpartisipasi dalam penggunaan bahasa secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Kemudian yang ketiga, bila ia secara sengaja memfokuskan pembelajaran kepada bentuk, keterampilan, dan strategi untuk mendukung proses pemilihan bahasa, Kemudian yang keempat, ia disebarkan dalam data sosiokultural dan pengalaman langsung. Dan yang kelima, jika menyadari akan peran akan hakikat bahasa dan budaya. Dan yang keenam, jika diberi umpan balik yang tepat menyangkut kemajuan mereka. Dan yang ketujuh, jika diberi kesempatan untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Dan yang kelima ada aksara. Pengertian aksara di sini ada 3. Aksara atau sistem penulisan adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya seperti batu, kayu, kain, dan lain-lain untuk mengungkapkan unsur-unsur ekspresi dalam suatu bahasa. Kemudian yang kedua, aksara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran. Kemudian yang ketiga, aksara Nusantara adalah berbagai macam aksara maupun tulisan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi maupun pendokumentasian yang diterapkan di wilayah Nusantara lokal. Kemudian ada jenis aksara. Yang pertama ada aksara Jawa, seperti ini modelnya. Aksara Lampung, aksara Bugis. Ya, ini aksara Bugis tidak asing lagi bagi kita semua ya, karena kita pernah mempelajarinya sewaktu SD dan SMP. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih atas segala keperhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.